Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyarul muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pembahasan kita surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 46 sampai 50. 46 sampai 50. Sebelum kita masuk ke screen, kami sampaikan bahwa nanti di akhir pertemuan, di akhir acara sesi, kita ada cabutan bertuah. Jadi biasanya kita selesai lebih awal, 8:30, setelah itu ada cabutan bertuah. Setelah cabutan bertuah baru kemudian kita tanya jawab. Jadi cabutan bertuahnya pada hari ini adalah 10 orang dapat mukena. Ya, mukena atau kerudung. Kalau di Malaysia, Singapura namanya talkun. Ya, jadi ada telkung. Ada telkung atau mukena atau mukena ya, mukena atau telkung. Ini kita berterima kasih kepada Ibu Syamsah. Ibu Syamsah ini adalah jemaah kita juga, aktif di semua kelas kita, hampir semua ikut, termasuk bahasa Arab. Beliau punya putri, yaitu yang habis sakit, yaitu Ananda Zainab dan Ruqayyah, kembar. Alhamdulillah keadaannya sudah lebih baik, sudah sehat. Sebagai wujud syukurnya beliau, yaitu Ibu Syamsah membagikan 10 mukena atau telkung kepada jemaah tadarus tadabbur pada malam hari ini. Oleh sebab itulah nanti kalau selesai acara jangan langsung pergi, karena akan ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah pada hari ini akan dilakukan oleh Tia, karena biasanya yang sering adalah Melinya lagi ada di perjalanan, jadi digantikan oleh Petrisi atau Katia. Jadi ntar pada sekitar jam 8:30 kita persilakan kepada Tia untuk mengundi cabutan bertuah kita pada malam hari ini, siapa 10 orang yang akan dapat. Juga nanti di akhir pertemuan juga kita doakan juga Ananda kita dari Singapura, yaitu putri dari Ibu Kamaria. Cucu. Ibu Kamaria ini adalah jemaah tetap kita juga di sini. Beliau di Singapura, maka anak putri beliau masih sakit di rumah sakit. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, kemudian bisa kembali beraktivitas secara normal seperti manusia yang lain, dan juga bergabung dengan keluarganya untuk menghidupkan suasana cinta dan kasih sayang. Oleh sebab itulah marilah kita sama-sama masuk ke screen untuk membaca surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya adalah 46 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا أن يفقهوه وفي آذانهم
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك نحن أعلم بما يستمعون به يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون وإذا هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون وقالوا أإذا كنا لمبعوثون أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا كونوا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل Terima kasih banyak Jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ayat yang kita baca tadi menjadi syifa bagi kita semuanya dan juga menjadi penyembuh bagi keluarga kita yang sakit lahir ataupun batin. Kita teruskan surat 17, surat Al-Isra. Al-Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah. Karenanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 111 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-40, sampai ayat ke-50 ya, 46 sampai 50. Seperti biasa kita ulangi dulu dari ayat sebelumnya, terakhir yang kita bahas.
yaitu ayat yang ke-45. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an. Jadi selalu yang dibaca Nabi ingat Al-Qur'an. Sampai masuk di sini qara'tal Qur'an. Jadi apabila engkau membaca Al-Qur'an wahai Muhammad, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun. Maka kami jadikan antara kamu dan antara orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, apa yang kami jadikan, apa yang muncul yaitu hijaban mastura. Jadi Al-Quran adalah furqan karena begitu dibaca muncullah hijab, dinding, pemisah antara orang yang beriman dan tidak beriman. Ayat yang ke-46. Waja'alna ala qulubihim akinnah. Jadi mereka kenapa berkata seperti itu? Jadi ataukah mereka bersikap seperti itu, tiba-tiba ada hijaban mastura, ada hijab yang menutupi. Jadi begitu dibacakan Al-Quran, maka terlihatlah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan siapa yang tidak. Jadi patokannya, parameternya adalah Al-Quran. Nah, kenapa mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran? Atau kalau mendengarkan Al-Quran, mereka juga bersikap a priori, bersikap apatis, ya, bersikap bahasa sekarangnya emang gua pikirin. Karena ternyata di dalam hati mereka itu sudah ada tutup. Waja'alna ala kulli akinnah, di dalam hati mereka ada akinnah, ada tutup. Jadi tertutuplah hati mereka. Karena tertutup, maka mereka disebut dengan kafir biasanya. Kata kafara itu artinya menutup. Penutupnya namanya akinnah di sini. Jadi kami jadikan pada kalbu mereka akinnatan, tutup, ada silnya, ada apa namanya, ada penutupnya. Sehingga apa yang terjadi? Ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Jadi karena mereka tidak bisa memahami Al-Quran, mereka bersikap a priori terhadap Al-Quran. Jadi banyak orang yang tidak membaca Al-Quran, sebetulnya alasannya tidak punya waktu dan sebagainya, tapi berdasarkan Al-Quran adalah keengganan untuk memahami. Mereka enggan untuk memahami Al-Quran, yafqahuhu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Wa fi adhanin waqra. Di telinga mereka ada sumbat. Jadi ini ada tutup di kalbunya, di telinganya ada waqra. Kenapa di telinganya? Karena tidak mau mendengar. Kalau mendengar hanya sebagai sebuah kata-kata, seperti mana di surat Al-Baqarah disampaikan, seperti hewan gembala yang mendengarkan panggilan dan seruan penggembalanya. Jadi hewan gembalaan, kalau mendengarkan seruan daripada penggembalanya, tidak mengerti apa yang dikatakan. Yang dia tahu adalah mereka harus, hewan-hewan ini harus bergerak. Ya. Dan gerakannya ditentukan oleh cambuk daripada penggembalanya. Jadi kalau mereka mau ke kanan, biasanya cambuknya sebelah kanan. Kalau mereka mau ke kiri, cambuknya sebelah kiri, biar bergerak ke kanan. Ya, jadi kalau bergerak ke kanan, dicambuk kanan, biar ke kiri, begitulah hewan-hewan. Sambil berteriak-teriak, penggembalanya. Apa sebabnya? Karena di sini istilahnya wa fi adani muqra. Di telinga mereka ada sumbat. Sehingga apa yang didengarnya tidak bisa menyusup, tidak bisa menyeruak masuk ke dalam cawan hatinya yang paling dalam. Sedangkan untuk memahami sesuatu itu harus dimasukkan, karena masukkan ke dalam jiwa yang paling dalam. Karena apa yang kita dengarkan itu bertingkat-tingkat. Pertama kali kita mendengarkannya, itu hanyalah merupakan informasi saja. Setelah itu kemudian masuk lagi menjadi data. Informasi, kemudian data. Terus kemudian jadi data lebih tinggi daripada informasi. Setelah itu kemudian data diolah menjadilah pengetahuan. Jadi tingkatan-tingkatnya seperti itu. Informasi menjadi data, datum, kemudian menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan nanti mendalam lagi menjadi iman. Nah, seperti itu. Bahkan iman lagi, lebih dalam lagi menjadi keyakinan, yakin. Nah, keyakinan ini yang paling di dalam.
Karena kalau yakin berarti lepas dari keraguan. Kalau iman masih bisa mengandung keraguan, makanya kata Nabi, iman bisa bergerak naik ataupun turun. Jadi waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra wa idza qara'ta rabbaka fil Qur'an. Dan apabila engkau Muhammad menyebutkan Rabbaka Tuhanmu fil Quran di dalam Al-Quran. Jadi lagi-lagi Al-Quran. Jadi artinya apa? Kalau Nabi berbicara tentang ketuhanan, teologi, dasarnya, parameternya, materi utamanya Al-Quran. Kalau kita kan sekarang bicara teologi, banyakkan mengutip-ngutip dulu. Pendapat misalnya Plato, pendapat Neoplatonisme, Plotinus, pendapat ini dan itu. Kalau Nabi enggak, wa idza dzakarta rabbaka, apabila engkau menyebut atau mengajarkan tentang ketuhanan, maka dasarnya fil Quran, dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mengandung semua jenis pengetahuan. Wahda, jadi apabila menyebut nama Tuhanmu sebagai Tuhan yang sifatnya wahda, tunggal, dan menyebutnya di mana? Di Al-Quran. Maka walau ala adbarihim, maka mereka berpaling. Jadi mereka berpaling ke belakang sambil lari. Nufura itu lari. Nah, siapa yang disebutkan? Yang pertama adalah menyebutkan Tuhan. Di mana disebutkan? Di Al-Quran. Jadi kita lihat di sini. Nah, jadi ini harus kita kasih tebal ini Al-Qurannya. Jadi lagi-lagi Nabi pun hanya menyampaikan ketuhanan masalah Al-Quran. Jadi disebutkan di atas tadi qara'ta, membaca Al-Quran. Sekarang menyebutkan Allah di dalam Al-Quran. Jadi dua ayat ini memberikan penekanan kepada kita bahwa benar-benar Nabi itu kurikulum utamanya Al-Quran. Nah, beda dengan kita sekarang umat Islam. Al-Quran justru nomor kesekian dibahas. Yang dibahas dulu buku-buku para ulama, para pemikir, para pembesar, atau hadis-hadis. Setelah itu Al-Quran baru dikutip sedikit-sedikit. Ya. Seperti itu. Jadi kita terbalik. Nah, Al-Quran mengatakan, justru Nabi berbicara tentang Rabb, tentang Tuhan, teologi, berdasarkan Al-Quran. Jadi maka dikatakan, wa idza dzakarta rabbaka fil Quran, wahda, jadi apabila engkau menyebutkan tentang konsep ketunggalan, tentang wajib wujudnya, wujud wajibnya Allah, maka kamu menyebut tadi Quran. Baru kemudian walau mereka berpaling, ala adbarim, ke belakang, nufura, sambil lari. Jadi kita artikan sambil lari. Kita lihat ayat-ayat yang menyertainya. Surat yang ke-6, surat Al-An'am, ayat 26 ya. Wa minhum man yastami'u ilaika. Wa minhum, dan diantara mereka manusia, man, ada yang yastami'u ilaika, yang mendengarkan kepada Muhammad. Jadi kalau Nabi membaca tadi Al-Quran atau menerangkan Al-Quran, ada yang mendengarkan kepada Nabi. Tetapi walaupun mendengarkan, hakikatnya tidak mendengar, hakikatnya tetap budak, tuli. Apa sebabnya? Waja'alna ala qulubihim akinna, sama tadi. Karena kami telah menjadikan di kalbu mereka, di hati mereka itu ada akinna, ada sumbat, ada penutupnya, ada silnya. Ayo tahu untuk memahaminya, sehingga mereka tidak bisa memahami. Jadi ada akinna untuk yafkahu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya, maka otomatis ini dulu harus dihilangkan, ini akinanya harus dihilangkan. Karena selama akinah ini ada, ya tidak bisa memahami Al-Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan di dalam kuping mereka, telinga mereka ada waqra, ada juga sumbatnya, ada juga penutupnya. Wa in yarau kulla ayatin, dan apabila mereka melihat tiap-tiap ayat, ayat itu bisa bermakna di alam semesta, bisa juga bermakna di dalam diri kita, atau bermakna di dalam Al-Quran. Yang terjadi apa? La yu'minu biha, tidak beriman kepadanya. Jadi mereka mendengar tapi tidak beriman. Kenapa? Ternyata ada waqra di dalam telinganya, dan di dalam kalbunya ada akinna. Hatta idza ja'uka, sampai ketika mereka datang kepada Muhammad, yujadilunaka, datang bukan untuk bertanya, bukan untuk mengetahui, tetapi justru membantah.
mendebat Nabi, dan debatnya itu bukan debat yang positif, tapi debat yang memaksakan pendapat. Ya. Yaqulul ladzina kafaru, dalam debat itu berkatalah orang-orang yang kafaru tadi, yang tertutup tadi nih. Yang di dalam hatinya ada akinah, di matanya ada waqra. Mereka inilah dengan kafaru di sini. Apa kata mereka? In hadza, tiadalah Al-Quran ini illa kecuali asatirul awalin. Kalau kita menggunakan bahasa sekarang, buat apa saya mendengarkan Al-Quran? Padahal tiadalah isi Al-Quran ini kecuali hanyalah asatirul awalin, hanya satire, cerita-cerita, dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi buat apa? Ya. Nah, jadi Mas yang berbahagia, mereka tahu secara bahasa, mereka orang Arab. Tetapi karena ada wakra dan ada akinah di dalam kalbunya, maka kemudian mereka tidak bisa paham. Ya, lalu kemudian pada saat mendebat Nabi, mendebatnya bukan mencari kebenaran, tetapi ingin memaksakan pendapatnya, seraya berkata bahwa Al-Quran ini tidak memberikan manfaat apa-apa, kecuali bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita orang terdahulu. Bahwa memang dalam Al-Quran banyak cerita, iya, tetapi setiap cerita mengandung pengetahuan yang luar biasa. Karena membagi pengetahuan atau mengajar itu bisa berbagai macam metode bercerita, metode berdiskusi, metode monolog juga bisa, ceramah, habis itu kemudian baru tanya jawab, bisa seperti itu. Ya, bisa juga hanya sekedar memberikan gestur atau isyarat, bisa juga. Bahkan bisa dengan perbuatan, seperti misalnya Nabi Khidir melubangi perahu. Nah, itu adalah perbuatan. Itu adalah caranya mengajar kepada manusia. Jadi mereka tidak bisa paham karena sudah terlanjur ini ada di kalbunya dan ini ada di dalam kupingnya. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin memahami Al-Quran, ini dulu yang harus kita hilangkan. Selama masih ada ini di hati kita, dan ini nanti berbentuk a priori. Enggan, berbentuk pesimis duluan. Ya. Pesimis duluan. Kata a priori itu artinya sudah tidak percaya duluan, itu a priori namanya. Sudah tidak percaya duluan. Harusnya kan kita bersifat optimis. Ya. Kalau kita mengikuti, kalau benar kita ambil, kalau tidak benar kita buang. Tetapi mereka sudah tidak mau ke situ lagi. Karena mereka sudah bersifat a priori sejak awal. Kemudian surat Muhammad, surat 47 ayat 25. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Jadi Allah mengatakan, menceritakan bagaimana dengan orang seperti tadi, orang-orang yang dibacakan Al-Quran tetapi justru terjadi hijabah mastura, orang-orang baca Al-Quran tapi kemudian hatinya tidak bisa paham, mengeras, karena di sana ada sumbat. Apa yang menyebabkannya? Nah, di sini sebutkan. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sungguhnya orang-orang yang irtaddu itu artinya berbalik. Ala adbarihim, ke belakang. Mimba di setelah mata bayyana lahum, setelah jelas bagi mereka bahwa isi Al-Quran itu adalah benar, al-huda. Al-Quran itu benar, bisa petunjuk. Disebut jadi petunjuk artinya menjelaskan tentang kebenaran. Nah, tapi kenapa mereka irtadu? Kenapa mereka berpaling? Kenapa mereka menolak? Jawabannya di sini. Asyaitanu sawwala lahum. Jadi kerja syaitan paling pertama itu adalah tentang menolak orang untuk belajar Al-Quran. Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan itulah yang memperdaya mereka, wa amla lahum, menciptakan angan-angan bagi mereka. Angan-angan itu artinya ya pengetahuannya berdasarkan imajinasi pribadi subjektifnya, bukan berdasarkan sistematika dan penalaran yang logis. Ya, jadi amla itu adalah angan-angan. Ya. Amla lahum, hanya berdasarkan angan-angan saja bagi mereka. Nah, tentu kita berharap jangan sampai masuk dalam kategori seperti itu. Berikutnya lagi ayat 47. Lihat kupingnya. Jadi kuping itu ada di kiri kanan, bukan menghadap ke depan. Sedangkan kalau mata menghadap ke depan, kuping menghadap kiri kanan. Jadi
mata melihat ke depan, kuping mendengar dari samping kiri kanan, kemudian otak itu di dalam. Kenapa otak di dalam? Karena memang tugas utamanya adalah untuk memahami, mengetahui, mengindrai, kalau kita menggunakan kata indra, hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh mata dan telinga. Kita sebut dengan hal-hal yang ada di luar, hal-hal yang bersifat dunia positif, ya, positivisme. Maka akal itu tugasnya ke sana. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi. Kata Allah, kami yang mengetahui, artinya bahwa ketika mereka mendengar, kami tahu. Ya. Allah mengatakan, nahnu a'lamu bima yastami'un. Kami yang lebih mengetahui terhadap apa yang mereka dengarkan, bihi dengannya. Idh yastami'una ilaika, ketika mereka mendengarkan kepadamu. Ya. Jadi kami yang lebih mengetahui atas apa yang mereka dengarkan ketika mereka mendengarkan kepadamu. Wa idhum najwa, dan ketika mereka berbisik-bisik. Jadi Allah itu tahu semua kegiatan kita. Ketika berbisik-bisik, ini berbisik-bisik. Ketika kita mendengarkan, mereka juga tahu. Allah juga tahu maksudnya. Jadi kami tahu apa yang mereka dengarkan, dan ketika mereka mendengarkan kepadamu, kami tahu. Jadi apa yang mereka dengarkan, atau apa alasan mereka mendengar, dan ketika mereka mendengar kepada Muhammad, bahkan ketika mereka berbisik-bisik pun kami tahu. Apa kata-kata mereka ketika berbisik-bisik di antara mereka? Iz yaqulu zalimun, yaitu orang-orang zalim itu berkata, berbisik ke sesamanya, in tattabi'una illa rajulan mashura. Kalau kalian mengikuti Muhammad, maka tiadalah kau mengikuti orang ini. Rajulan di sini seorang ini, Nabi Muhammad maksudnya. Tiadalah kamu mengikuti kecuali seorang yang kena sihir. Mashur itu tersihir. Mashur itu adalah tersihirnya. Jadi kalau mashur itu kena sihir. Kalau bahasa Arab ya sebenarnya masyhur. Masyhur itu artinya terkenal, ya itu ada. Jadi kalau mashur kena sihir. Kalau masyhur, masyhur. Tersohor. Nah itu tersohor. Tersohor itu artinya terkenal. Jadi iz yaqulu zalimun, ketika orang-orang zalim itu berkata, in tattabi'una, mereka berkata kepada yang sudah mengikuti Muhammad. Kalau menggunakan bahasa kitanya, tentu katakan kalian ini bodoh, kira-kira gitulah. Masa kalian mengikuti orang-orang yang kena sihir? Ya, jadi bagi mereka, Nabi Muhammad itu adalah orang yang kena sihir. Ya. Maka tiadalah yang kalian ikuti kecuali seseorang yang telah terkena sihir. Ya, jadi Nabi Muhammad bagi mereka itu kena sihir. Ya. Kenapa menggunakan kata-kata ini? Karena inilah kata-kata yang tidak perlu pembuktian. Jadi makanya kalau kita menuduh orang dengan pendekatan-pendekatan mistik dalam pengertian apa, klinik, itu pasti susah membuktikannya. Misalnya saya katakan dia itu kemasukan jin, bagaimana membuktikannya? Ya. Kalau saya mengatakan saya bisa menjual, Bapak, saya bisa menjual jin, Bapak Ibu memberikan uangnya kepada saya sekian ratus juta, bagaimana membuktikan bahwa jin itu sudah pindah ke sana? Nah, tidak bisa. Nah, biasanya penipuan-penipuan atau tuduhan-tuduhan melalui cara-cara seperti itu karena susah untuk dibuktikan. Ya. Jadi katakan bahwa kalian tidak mengikuti kecuali seseorang yang kena sihir. Nah, ini tidak bisa dibuktikan. Kalau kita mengatakan dia mencuri, harus dibuktikan. Pembuktiannya harus ada orang kehilangan barangnya kan. Jadi bukti pertama kalau ada pencurian itu satu, memang ada orang kehilangan barangnya. Kita menuduh orang pencuri tapi tidak ada orang kehilangan barangnya kan tidak mungkin bisa diterima. Kalau ada orang yang mencuri, harus ada orang yang kehilangan barangnya. Kalau tidak ada orang kehilangan barangnya, bagaimana bisa terjadi pencurian? Jadi itu yang paling pertama. Nah kalau misalnya dikatakan Muhammad itu pencuri, sementara tidak ada yang kehilangan barangnya, ya, maka tentu orang tidak percaya. Itu baru satu. Yang kedua, membuktikan, melihatnya, ada saksinya bahwa dia memang mencuri. Jadi berat. Tapi kalau kita katakan dia kena sihir, ya itu susah. Dia kena santet misalnya. Saya misalnya dulu, untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk membunuh seseorang, biasanya dituduh tukang santet. Karena susah membuktikannya, tukang santet. Semua orang marah. Misalnya ada orang meninggal anaknya, atau apanya keluarganya. Kita katakan itu, yang di sebelah sana tuh yang membunuhnya. Dia itu tukang santet. Lah, bagaimana membuktikan? Bagaimana membuktikan kalau dia membunuhnya? Bagaimana membuktikan oleh tukang santet? Nah, tetapi untuk merusak
seseorang biasanya dengan tuduhan-tuduhan seperti ini, dan masyarakat kita adalah masyarakat yang belum bisa melakukan verifikasi. Masyarakat kita walaupun dia mayoritas Islam, walaupun dia sudah berpendidikan, tapi ada satu metode pelajaran yang mereka tidak pelajari, yaitu memverifikasi. Cenderung gampang percaya begitu saya tanpa melakukan verifikasi dan validasi. Contoh yang paling konkret ini baru-baru ini ada seorang difabel. Difabel itu artinya orang cacat yang kemudian masuk ke rumahnya orang, tetapi kemudian dituduh mencuri, akhirnya dianiaya sampai meninggal dunia oleh 5 orang. Ingat, 5 orang menganiaya orang cacat. Jadi sudah komplit ini masalah. Di masjid orang mau masuk istirahat dibunuh dengan cara sadis. Kemudian orang cacat juga masuk ke rumahnya orang mungkin karena punya kebutuhan dituduh mencuri. Yang orang cacat kan tidak sempurna. Kemudian dia niaya sampai 5 orang menganiaya sampai meninggal dunia. Seperti ini yang terjadi sekarang. Ya. Jadi jangan-jangan bukan Nabi Muhammad yang kena sihir, tapi kitalah yang terkena sihir, ya. Yaitu sihir ketidakmasukakalan, ya, irasionalitas. Nah, jadi ini adalah ayat 47. Surat Yunus, surat 42, Allah berfirman, "Wa minhum," dan diantara mereka, "man yastami'una ilaika," ada yang mendengarkan kepada Muhammad. Jadi ada di antara mereka menentang Nabi Muhammad, ada, dan adanya banyak karena ini menggunakan kata-kata yastami'una untuk jamak ini. Ya. Wa minhum man yastami'una ilaika, ada yang mendengarkan kepada Muhammad. Afa anta tusmi'us sumana. Tetapi kok tiba-tiba muncul orang bisu di sini? Di sini katakan mendengar, tapi di sini katakan sum. Sum itu adalah tuli, budak. Ya. Tetapi apakah engkau bisa membuat mendengar orang yang tuli, Muhammad? Jadi artinya bahwa Nabi sekalipun tidak bisa membuat mendengar orang yang tuli, orang yang menutup hatinya sendiri. Kenapa? Karena dia yang bersangkutan sendiri menyimpan tadi akinah atau waqra di dalam telinga mereka, di dalam pendengaran mereka. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak menggunakan akalnya. Ya. Walau kanu la yaqilun. Jadi berdasarkan ayat ini, yang namanya pendengaran dan penglihatan hati di sini adalah akal. Ya. Jadi akal di sini, jadi mereka tidak bisa mendengar, walaupun mereka mendengar, tapi maksudnya mereka tidak memahami, mereka tidak peduli, karena jiwa mereka sudah tuli. Kenapa mereka tuli? Karena tidak menggunakan akal. Berarti akal inilah penyebab tulinya. Jadi kalau menggunakan akalnya, ya tidak tuli. Nah, kalau orang itu tidak menggunakan akalnya, apakah Muhammad bisa membuat mereka bisa mendengar? Jawabannya tentu tidak bisa. Kenapa? Karena akal ini adalah sepenuhnya 100% berada di bawah otoritas kita sebagai pemilik akal. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi kita sebagai pribadi yang menggunakan akalnya, yang memiliki akal maksudnya. Surat Az-Zumar 18. Alladzina yastami'una al-qaula, orang-orang yang mendengarkan perkataan. Nah, ini orang yang normal ini. Kalau orang yang benar seperti ini. Orang mendengarkan perkataan, orang mendengarkan pembicaraan, maka mereka mendengarkannya dengan baik, tetapi tidak mengikuti semuanya. Yaitu fayattabi'una ahsanah, mengikuti hanya yang baik saja. Apa itu yang baik tadi? Ya masuk akal berdasarkan tadi ayat ini. Yakilun saja. Jadi dia harus menggunakan akalnya. Makanya di surat Az-Zumar ini di bawah dikatakan, ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab ini orang menggunakan akal pikirannya. Ya. Jadi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itulah yang mendengarkan dengan baik dan mengikuti yang terbaik, yang paling masuk akal. Mereka itu adalah orang yang Allah beri petunjuk. Jadi diberi petunjuk oleh Allah itu tergantung kita mau mendengarkan yang baik atau tidak. Kalau mendengarkan yang baik, maka otomatis Allah memberikan petunjuk. Jadi mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena mereka itu menggunakan akal pikirannya, akal sehat. Kita artikan ulu di sini menggunakan. Secara bahasa ulu itu artinya mempunyai. Mereka menggunakan akal sehatnya dengan baik. Inilah menyebabkan mereka itu dapatkan petunjuk dari Allah. Unzur kaifa darabu lakal amsalah.
Perhatikanlah bagaimana darabu mereka membuat untuk kamu alamsal, perumpamaan-perumpamaan. Jadi seperti Allah juga sebelumnya, Allah bikin perumpamaan bagi Allah. Artinya begini, mereka memahami Allah tidak sebagaimana benarnya. Begitu juga di sini Nabi Muhammad. Mereka membuat perumpamaan kepada Nabi yang tidak seperti aslinya Nabi. Ya. Misalnya, mereka menganggap Nabi Muhammad tadi itu sebagai orang yang kena sihir. Nah, itu kan tadi kata-kata Mas Surah itu adalah al-amsal. Mereka membuat perumpamaan, mereka membuat asumsi. Jadi kita artikan amsal sih, mereka membuat asumsi. Ya. Berarti kalau Muhammad bagaimana mereka membuat asumsi yang buruk kepada kamu, yaitu mereka menganggap in tattabiuna illa rajulan masura. Tiada yang kalian ikuti kecuali seseorang yang terkena sihir. Jadi mereka menuduh Muhammad kena sihir. Nah, itu namanya al-amsal. Dia sudah dengan darabulakal amsalah. Nah, dengan cara seperti itu, fadalu mereka tersesat. Kenapa mereka tersesat? Karena tuduhan itu tidak terbukti. Satu. Yang kedua, yang namanya orang kena sihir, kata-katanya tak terkontrol, tak masuk akal. Kata-katanya itu hanyalah halusinasi yang ujung pangkalnya tidak jelas. Yang inkonsisten, itu namanya orang yang berbicara karena kesurupan atau karena kena sihir dalam pengertian masyarakat konservatif, masyarakat tradisional. Ya, itu yang mereka bayangkan. Nah, oleh sebab itulah mereka sesat karena Nabi tidak seperti itu. Apa yang dibawa Nabi kita bisa baca dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran ini tidak ada satu kalimat yang bisa ditolak kebenarannya. Maka dikatakan fadallu, mereka sesat. Jadi yang pertama, mereka membuat asumsi yang salah kepada Nabi, yaitu bahwa Nabi Muhammad adalah kena sihir. Yang kedua, mereka tersesat dengan cara seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau orang kena sihir, pembicaranya tidak sistematis, tidak tematis, tidak benar, kacau. Sementara pembicaraan Nabi Muhammad melalui Al-Quran itu jelas, rapi, sistematis, tematis. Fala yastati'una sabila. Nah, sehingga kemudian mereka tidak menemukan jalan lagi. Jadi ketika mereka tersesat, mereka tidak menemukan jalannya. Jadi ketika mereka di sini tersesat, yang namanya orang tersesat, ya tidak bisa menemukan jalannya. Fala yastati'una sabila. Ya, mereka tidak bisa menemukan jalan untuk kembali ataukah untuk datang kepada kebenaran. Jadi kata-kata layas tatiura tidak sanggup menempuh jalan untuk kembali untuk datang kepada Allah, sama dengan sumun, bukmun, omyun, fahum, layar jion. Jadi itu ada tadi kata-kata semuanya, sumun, bukmun, omyun. Yang pertama sumun, tuli. Bukmun, baru kemudian tidak bisa berbicara, tidak komunikatif. Yang ketiga omyun, buta. Apa kata Allah? Mereka itu tidak bisa kembali. Sumun, bukmun, omyun, fahum. Maka mereka itu layar jiun, tidak bisa kembali kepada kebenaran, tidak bisa kembali kepada Allah dengan benar. Di surat di surat Al-Baqarah juga surah ayat 100. Jadi dikatakan sumun bukmun umyun la yaqilun. Sumun bukmun umyun la yaqilun. Jadi kalau di surat Al-Baqarah awal itu dikatakan layar jiun. Kalau di 173 la yaqilun. Jadi artinya apa? Orang bisa kembali kepada Allah kalau menggunakan akalnya. Itu ada di Quran semuanya. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat dulu surat Al-Baqarah. Ayatnya sekitar 17-16 ya. Ayat 18. Sumun, bukmun, omyun, fahum, layar jion. Mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak bisa kembali kepada jalan yang benar. Kemudian kita lihat lagi surat Al-Baqarah juga, ayat 173. 173. Bawahnya sini nih. Bukan 173 ini. 17 berapa ini? Ada. Nah ini dia, bukan. Sumun bukmun umum fahum layak kilun, ya di sini di atas kali kita lihat. Sumun bukmun. Nah ini dia ayat 171 ternyata ya.
Summun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Jadi kalau tadi di ayat 17 tadi, summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Kalau di sini summun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Yang bisa membawa orang kembali kepada Allah, akal, menggunakan akal sehat. Kalau tidak menggunakan akal sehat, ya tidak bisa kembali kepada Allah. Jadi sudah kelihatan ya. Sekarang kita lihat di sini ayat surat Al-Furqan, kita lihat dulu di sini ya. Jadi fadallu fala yastati'una sabila. Nah, kita lihat di sini surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan artinya surat pembeda, surat 25 ayat 9. Unzur, perhatikanlah kaifa, bagaimana darabulaka, mereka membuat laka untuk kaum Muhammad alamsal, perumpamaan, asumsi ya yang tidak benar. Tadi kena sihir atau kemasukan jin. Fadallu, lalu kemudian mereka sesat. Karena mereka sesat, fala yastati'una sabila, mereka tidak bisa menemukan jalan lagi. Seperti tadi yang kita lihat orang jalan di tengah hutan, ya kalau di tengah hutan kan tidak ada jalan. Fala yastati'una sabila. Surat An-Nisa. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafaru yang tertutup hatinya, wasaddu an sabilillah, dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah, qad dallu dalalan ba'ida, bukan hanya sekedar sesat dan tidak kembali, tetapi telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Siapakah mereka itu? Yang tertutup tadi mata hatinya, sehingga berlakulah tadi sumun, bukmun, umyun. Ya. Tertutup kan di dalam hatinya, dalam kalbunya ada akinah. Ya, di pendengarannya ada waqra. Ya. Di tempat lain dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Mereka lah kafaru. Kayak di kata-kata tadi hatam Allah ala qulubihim itu berkaitan dengan kafaru. Itu surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Di ayat 6 Allah berfirman, innal ladzina kafaru, ini sama tulisannya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baru di bawahnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Nah, di sini katakan dallu dalalan ba'ida. 49. Waqalu, dan mereka berkata, Nabi atau Al-Quran berkali-kali menyebut bahwa kita akan mati, dan setelah kita mati masih ada kehidupan di sana. Sehingga mereka berpikir kalau kita hidup di sana, ya bagaimana dengan tulang belulang? Nah, mereka mengatakan begini. Waqalu, dan mereka berkata, Kunna izaman wa rufa a'inna lamab'utsuna khalqan jadida. Waqalu, dan mereka berkata, Aidza kunna izaman wa rufata, apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang, wa rufata, dan telah hancur lebur, a'inna, apakah kami benar-benar lamab'utsun, benar-benar akan dibangkitkan kembali, khalqan jadida, sebagai makhluk yang baru. Maksudnya dengan kehidupan yang baru. Ya. Apakah kami akan dibangkitkan dengan khalqan jadida? Ini kata khalqan berarti ciptaan yang baru. Ya. Apa mungkin kalau kami sudah jadi tulang belulang, sudah hancur jadi tanah? Apa benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai khalqan jadida? Jadi itu. Nah, ini kan pertanyaannya pertanyaan retorik, sebetulnya tidak percaya. Tidak mungkin kita seakan-akan begini. Kalau kami sudah jadi tulang belulang, kalau kita sudah jadi tulang belulang, sudah dihancur dengan tanah, iya kita dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru. Itulah bahasanya mereka. Tapi gaya bahasa Al-Quran kan indah sekali. Ya. Si mereka mengatakan, Aidza kunna izaman wa rufata a'inna lamab'utsuna khalqan jadida. Jadi kata A-nya di sini dua kali, A-iza, A-inna. Ini A-nya sama-sama. Ya, apakah? Namanya hamzah istifham. Jadi ini adalah pertanyaan, apakah? Apakah? Ya. Kalau kami sudah
jadi tulang belulang dan jadi hancur, masa iya bisa kita kembali hidup sebagai makhluk yang baru? Nah, seperti itu. Karena mereka tidak percaya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang rajin baca Al-Quran, terutama surat Yasin, itu pasti ada mirip dengan ini juga. Ya. Tidak persis sama, tapi mirip dengan. Coba kita lihat di sini. Surat Yasin. Surat 36, ayat 78. Ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka membuat perumpamaan bagi kami, maksudnya bagi Tuhan, yaitu perumpamaan seakan-akan Tuhan itu seperti manusia. Kita ini kan manusia, kalau sudah hancur pisangnya nggak bisa lagi jadi bagus kan. Kalau sudah roboh misalnya pohon jagungnya sudah hancur karena sudah diambil buahnya, kan nggak mungkin lagi hidup, harus nanam ulang. Nah, itu bagi mereka menganggap Tuhan juga begitu. Itu namanya wadaraba lana mathalan. Dia membuat perumpamaan yang salah kepada kami. Wa nasiya khalqa, sementara dia lupa penciptaannya. Jadi bukan kejadian si penciptanya, dia lupa penciptaannya. Buat tadinya mereka itu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kita ini kan tadinya tidak ada nih, yang ada adalah sel-sel yang ada dalam orang tua kita, ayah ibu kita. Setiap orang kan punya sel-sel. Setiap orang punya sel-sel. Ya. Nah, sel itu nantinya menjadi sel laki-laki, sel perempuan, berjumpa, lahirlah misalnya manusia baru. Itu kan sederhana bagi Tuhan. Ya. Jadi katakan, kalau ada yang membuat perumpamaan tentang kami bahwa kami tidak bisa melakukan itu lagi, berarti dia melupakan penciptaannya. Qala, orang itu berkata, orang yang lupa penciptaannya berkata, man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa lagi yang bisa menghidupkan tulang belulang padahal sudah hancur. Nah, ini mirip tadi. Jadi mereka berkata, apa mungkin kita hidup kembali kalau sudah jadi tulang belulang dan sudah hancur? Ya, mereka tidak berpikir bahwa itu bisa terjadi karena kita dari sebelumnya ini kan bahkan belum pernah ada. Yang ada cuma ayah dan ibu kita. Kita tidak ada. Ketika ayah dan ibu kita belum menikah, kita tidak tahu di mana posisinya kita. Belum lagi dengan pada saat 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, kita tidak tahu di mana. Ya. Jadi 1000 tahun yang lalu kita tidak ada. Ya. Sekarang buktinya kita ada di sini. Nah, pertanyaan, di manakah kita 1000 tahun yang lalu? Nah, kita tidak tahu karena kita memang belum ada. Nah, jadi dengan demikian mereka bertanya. Nah, kalau di surat Yasin ini dijawab nih. Qul, jawablah Muhammad. Yang menghidupkan kembali itu adalah yuhyihalladzi ansha'a awwala marrah. Yang menghidupkan kembali kalian yang sudah mati adalah dia, zat Allah yang menginisiasi awwala marrah, pertama kali. Yang menginisiasi, yang menciptakan, yang menghendaki. Secara bahasa ansya itu yang menghendaki penciptaannya awal kali. Jadi dialah juga kata-kata awal kali, karena tadi kita belum ada. Jadi kalau kita nanti di kuburan, ya kedua kalinya. Kita nanti di pada masyar, ketiga kalinya. Ya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Karena dialah yang berkuasa, alimnya mengetahui segala sesuatu, segala ciptaan. Kulli khalqin, segala makhluk, segala ciptaan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Nah, seperti itu. Ya. Kita lihat surat Al-Isra. Surat Al-Isra tapi ayat 98 nah tadi. Ini kan baru sekarang sampai pada ayat 50. Nanti ketemu lagi di ayat 98. Mirip dengan ini. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru. Itulah imbalan atau balasan hukuman terhadap mereka karena mereka itu kafaru, menutup diri. Ya, tadi waqra, apalagi tadi akina itu kafaru. Terhadap apa mereka menutup diri? Bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, baik ayat dalam pengertian yang hidup, para nabi dan rasul dan orang suci, ataupun ayat dalam pengertian alam semesta, ataupun di dalam diri mereka, ataupun dalam Al-Quran. Wa qalu, seraya mereka berkata, aidza kunna izaman, ini dari surat Yasin juga. Apakah kalau kami sudah jadi tulang belulang, warufata, dan sudah hancur, melebur menjadi tanah, aina, apakah benaran kami lama bausun, akan dibangkitkan kembali, khalqan jadidah, sebagai makhluk baru. Jadi muncul lagi seperti itu. Ya, di sini pun juga Allah menjawabnya nih. Jadi Allah menjawabnya di sini, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun. Bukankah Allah yang
Apakah mereka belum melihat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi juga berkuasa untuk melakukan itu lagi? Ya, kurang lebih seperti itu. Ayat berikutnya lagi. Jadi kesimpulannya kita bisa bangkit kembali. Yang berputar-putar ini bor ini dari besi. Besi itu bahasa Arabnya hadid. Yang dibor di bawah itu adalah tanah berbatuan. Batu-batu itu bahasa Arabnya adalah hajar. Nah, mari kita lihat ayat berikut ini. Kul katakanlah Muhammad, kunu hijaratan au hadida. Artinya kira-kira begini nih. Kalau kamu tidak mau dibangkitkan nanti di sana, maka jadilah di muka bumi di dalam kehidupan ini sekarang hijaratan au hadida. Ya, jadi kalau tidak mau dibangkitkan, jadilah hijarah. Hijarah itu adalah batu, atau jadilah hadid. Hadidan itu adalah besi. Ya. Kalau jadi batu atau besi ya tidak diminta pertanggungjawabannya, kira-kira gitu. Kenapa? Karena batu dan besi adalah masuk kategori benda mati. Jadi karena masuk benda mati, ya tidak ada pertumbuhannya, maka kemudian mereka juga tidak diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kalian tidak mau diminta pertanggungjawaban, tidak mau dibangkitkan kembali, kan mereka tadi meragukan bangkit kembali, ya harusnya jadilah batu atau besi. Dan kita lihat, kita jauh lebih mulia daripada batu dan besi, karena batu dan besi ini bernilai karena kita manusia ada. Kalau bukan kita manusia, batu dan besi tidak bernilai juga. Jadi yang berikan nilai kepada batu dan besi, bahkan semua jenis logam atau materi, yang berikan nilai adalah manusia. Yang memberikan nilai kepada emas, bukan emas itu sendiri, tapi manusia. Ya. Seandainya tidak ada manusia, emas tidak ada nilainya. Seandainya di muka bumi ini tidak ada manusia, emas tidak ada bedanya dengan besi, tidak ada bedanya dengan batu, kerikil, dan sebagainya. Tapi karena ada manusia, maka manusia membuat penilaian berdasarkan fungsinya. Misalnya, emas bisa digunakan, bisa dibuat dengan berbagai macam bentuk untuk membuat hiasan. Bisa bikin cincin, gelang, kalung, dan sebagainya. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa ada orang yang hatinya seperti batu. Nah, orang seperti ini artinya, inilah yang tadi dikatakan kuno sebetulnya bakal lebih buruk lagi daripada batu. Kenapa? Karena ini nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Dan bakal lebih keras dari batu berdasarkan ayat ini. Summa kasat kulubukum, kemudian kalbu kalian menjadi keras. Mimba didzalika, setelah menyaksikan mujizat sapi betina yang disembelih, baru kemudian dipukulkan bagian tubuhnya kepada orang mati dan orang mati itu hidup kembali. Fahiyya kal hijara. Nah, kalbu kalian itu bahkan seperti batu, hijara batu. Atau asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras lagi dari batu. Jadi jiwa manusia bahkan bisa lebih keras dari batu. Bahkan mungkin bisa lebih keras daripada besi tadinya. Apa sebabnya? Wa inna minal hijara, karena sesungguhnya di antara batu-batu itu lama yatafajjaru minhul anhar. Ada yang walaupun dia batu, ada yang bisa mengalirkan sungai-sungai daripadanya. Ingat, sungai-sungai itu kan mengalir di antara batuan. Wa inna minha, dan di antara batu-batu juga lama yashaqqaqu. Ada yang terbelah, membiarkan dia terbelah, lalu kemudian fayakhruju minhul ma, keluarlah daripadanya air, seperti yang kita lihat pada mata air di gunung. Itu biasanya mata air keluar dari batu-batu, apalagi mata air panasnya. Wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah, dan di antara batu-batu juga ada yang masih patuh kepada Tuhannya, yaitu dia mengikuti hukum Allah. Yakhsha min khasyatillah itu mengikuti, yaitu misalnya terjatuh mengikuti hukum gravitasi. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Surat Haji. Walahum maqami'um min hadidin. Dan nanti di akhirat maka mereka disiapkan cambuk-cambuk dari besi. Nah, jadi nanti di besi ini malah menjadi cambuk di dalam neraka kalau disebutkan di sini. Bagi mereka diberikan cambuk-cambuk dari besi. Di dunia orang dicambuk aja pakai pakai tali itu kan sakit, apalagi pakai besi. Ya. Walahum maqami'um hadidin. Ya. Kullama aradu an yakhruju minha, sehingga setiap kali mereka mau keluar dari neraka, min ghammin, untuk meninggalkan kesengsaraan, keluar dari kesengsaraan,
u'idu fiha, dikembalikan lagi ke sana. Seraya dikatakan kepadanya, wadzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Jadi inilah jemaah sekalian ayat-ayat yang kita baca. Seperti biasa kita baca hadis lagi ya. Ada 2 hadis di sini. Yang pertama, doa paling sering dibaca Nabi, terutama kalau dia bersama dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi ini adalah dari Syahr bin Hausyab. Jadi haddatsani Syahr bin Hausyab qala berkata. Jadi Ibnu Hausyab berkata, qultu li Ummi Salamah, aku pernah berkata kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istri Nabi. Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, maka aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang paling banyak? Maksudnya doa apa yang paling banyak baca? Doa apa yang Rasulullah SAW paling banyak baca, doakan. Iza kana indaki, ketika dia bersama kamu. Jadi ketika dia bersama kamu, wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak dibaca Nabi? Alat, kan tentu yang bisa diberikan kesaksian Ummu Salamah ya ketika bersama dengan Nabi. Jadi ketika engkau bersama dengan Nabi, doa apa yang paling banyak dibaca? Alat, Ummu Salamah menjawab, karena aksar du'aihi, doa yang paling banyak yang dia baca adalah, nih mulai dari sini doanya nih. Jadi kita mulai dari sini kalau mau tahu doanya. Mulai dari sini nih. Ya. Nih, sini. Mulai dari ya. Mulai dari ya-nya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saya kira sudah banyak di antara kita, di antara puan dan tuan, di antara bapak ibu yang menghafal ayat ini, doa ini. Jadi berdasarkan pengakuan dari Ummu Salamah, lalu kemudian dilaporkan oleh Imam Tirmizi di sini, nomor 3444, mengatakan bahwa doa yang paling sering dibaca Nabi, kata Ummu Salamah adalah, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan kalbu, kuatkanlah kalbuku di dalam beragama atau di dalam agamamu. Berikutnya, hadis berikutnya. Ini adalah hadis dari Imam Muslim, nomor 1675. Nah, ini adalah dari Aisyah. Ya, ini dari Abdullahi ibnu Farruh. Karena bahwasanya sami'a Aisyata taqul, dia pernah mendengar Aisyah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu, sungguhnya dia, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa salasi mi'atin. Dikatakan setiap manusia dari Bani Adam itu, ini yang dikata-kata kullu insanin min Bani Adam, setiap manusia dari anak cucu Adam diciptakan dengan sittina wa salasimiatin, 360 mafsilin, ruas persendian. Jadi antara persendian itu kan ada ruas-ruas tuh. Jadi ada ruas atau ada sekitar 360 persendian. Ini jangan kita nanti menghitung dan ternyata tidak benar, mengatakan salah. Ini anggaplah ini pendekatan saja. Ini kan sebetulnya perumpamaan. Ini nanti ceritanya perumpamaan karena nanti ujungnya di akhirat ini ya. Jadi kata 360 itu pendekatan saja karena memang 1 tahun kan kurang lebih 360 hari ya. Jadi katakan bahwa setiap anak cucu Adam itu memiliki 360 persendian ataukah ruas persendian. Faman kabbar Allah, siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallah, bertahmid kepada Allah, artinya memuji Allah, wa halalallah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa sabbahallah, bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, wa astaghfarallah, istighfar kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah, wa azala hajaran, dan menyingkirkan batu antariqin nas, dari jalan manusia. Jadi kalau ada batu di jalan, kita singkirkan. Ini azala hajaran antariqin nas. Au syaukata, atau kaduri. Ya.
menyingkirkan duri, au azman ataukah tulang, antari inas dari jalan manusia, wa amara bi ma'rufin dan memerintahkan orang berbuat ma'ruf, au naha amungkarin mencegah orang dari berbuat mungkar. Ya. Jadi coba kita lihat ini kan setara ya. Jadi kita lihat di sini jemaah sekalian, yang namanya Islam itu tidak hanya wirid, ya, tapi juga ada tindakan sosial. Yang pertama tadi kan wirid, bertakbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah dan seterusnya, sampai istighfar. Tetapi juga menyingkirkan batu dari jalan karena mengganggu jalannya orang, duri, tulang yang ada di jalan karena itu bisa membahayakan orang. Juga amar ma'ruf nahi mungkar, itu semuanya adalah perbuatan manusia. Nah, kurang lebih disitulah amal perbuatan manusia. Apa kata Nabi di sini? Ada datil kasitina wasalasimiatin sullama. Maka jumlah itu sebanding dengan 360 juga ya, persendian. Final, maka dengan maksudnya perbuatan-perbuatan tadi ini akan sebanding dengan sama tadi 360 persendian. Artinya seakan-akan setiap perbuatan itu mewakili seluruh persendian kita. Karena kan kalau kita berbuat itu pasti setiap sendi dan ruas-ruas badan kita kan punya kontribusi, punya saham. Kan tidak bisa kita angkat tangan benih kalau cuma ruas tangan saja. Pasti ada juga ruas kaki yang berperan di sana, ya, dan sebagainya. Jadi dengan demikian setiap perbuatan manusia tadi, entah zikir, entah perbuatan muamalah ataupun perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kurang lebih mewakili atau setara dengan 360 sendi. Dan nanti di akhirat dengan sendi-sendi yang beramal baik itu fa'innahu yamshi yaumaidin. Nah, dia berjalan. Jadi artinya apa? Kita nanti di akhirat bangkit dengan amal-amal itu. Jadi amal-amal itu membuat tubuh kita. Yang namanya tubuh itu kan ada ruas-ruasnya, ada persendian-persendiannya. Nah, setiap zikir tadi, takbir kepada Allah, tahmid kepada Allah, tahlil kepada Allah, tasbih kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan muamalah tadi seperti menyingkirkan duri, tulang belulang di jalan dan macam-macam yang menghalangi jalannya manusia, begitu ya amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya itu akan mendapatkan tajassumul amal, membentuk, menjasmani dalam diri kita. Maka dikatakan fa'innahu yamshi yaumaidin, maka di akhirat nantinya berjalan dengan itu semuanya. Wa qad zahzaha nafsuhu aninar, dan dengan cara seperti itu dirinya terbebas dari azab api neraka. Jadi jemaah sekalian, perbanyaklah wiridan, perbanyaklah juga muamalah. Ya. Kalau kita teruskan ini tentu termasuk diantaranya menyingkirkan atau mengambil sampah dari jalan. Kita tempatkan di tempatnya. Ya, kalau dulu kan disebutnya di sini duri, ya sekarang sampah. Ya. Tidak membuang sampah plastik sembarangan karena merusak lingkungan. Kita kumpulkan sampah, dibuang di tempat yang sudah disiapkan oleh negara, pemerintah, kerajaan, supaya semuanya berjalan dengan baik dan bersih. Ya. Ini yang harus kita latihkan. Karena berdasarkan itu semuanya amal-amal itu mentajassum. Jadi yang melakukan tajassumul amal nanti di akhirat bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tetapi semua sampai pada tingkat tadi menyingkirkan sampah dari jalan pun akan menjadi bagian dari pembentuk ruas-ruas dan persendian tubuh kita nanti di yaumil akhirah, yang dengan tubuh itu kita akan berjalan dan terbebas dari azab api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 975. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dan khilafnya, kekurangan dan khilafan dari Al-Faqih sendiri mohon dimaafkan. Seperti kita katakan tadi, bahwa di akhir acara, di akhir pengajian ini, ada cabutan bertuah dari jemaat tetap kita, yaitu Ibu Samsa, sebagai rasa syukurnya atas kesembuhan putrinya dari sakit, yaitu Ananda Zainab dan Ananda Ruqayyah. Kondisinya sudah bagus, sudah sehat, dan Ibu Samsa akan berbagi 10 mukena. Tapi karena kita banyak, akhirnya dicabut ya, cabutan bertuah.
Dan nanti juga di akhir kita doakan juga putri daripada Ibu Komaria yang masih sakit, semoga juga diberikan kesembuhan dan kesembuhan sempurna. Cucunya Ya. Ustaz. Cucunya, betul, cucunya Ibu Komaria. Dan yang akan menjadi bandar pada malam hari ini, Ibu bandar kita sekarang OTW, on the way ke Semarang, jadi tidak bisa berpartisipasi seperti biasa. Kita persilakan kepada Tia, ya, Patricia, untuk mengundi cabutan bertuah pada hari ini dan mengeluarkan 10 nama yang akan berhak mendapatkan masing-masing satu mukena dari Ibu Samsa. Dan kalau kebetulan yang dapat nanti laki-laki, jangan bapak pakai ya, dikasih istrinya. Jadi kalau bapak seperti Pak Baktiar yang menang, yang dapat. Jadi kalau seperti Pak Baktiar yang menang, yang dapat nantinya ya yang yang dikasih istrinya begitu ya. Sedangkan kalau misalnya sudah dapat, nantinya hubungi Ibu Ayu Munawara untuk mendaftarkan alamatnya. Nanti akan dikirim langsung kepada alamat masing-masing. Untuk itu kita persilakan kepada Tia. Sudah mulai. Untuk mengundi, silakan. Dia bilang ini putaran pertama ini gitu. Baru setelah itu putaran kedua. Jadi bandarnya harus kasih tahu ini putaran pertama, putaran kedua, sampai 10 kali putaran. Bentar Pak, ini agak bingung. Oh, kok begitu suaranya? Ya, sekarang yang kedua Tia. Iya. Himawat. Ibu Himawati. Ini suara musiknya nggak ada, Tia? Biasanya kalau begini ada suara-suara musik keluar. Sebentar Pak, kita Nggak apa-apa kalau tidak ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada, saya Bu Himawati. Oh iya Bu, Oh ya, ya. silakan. putaran keempat Ya nanti tolong ya Bu. Makasih ya. Ya, Alamat, sama-sama. alamat ya Bu. Ya, Ibu Sela. Sela Azahra. Iya, oh Sela. sudah selesai. Masih ada ini. Putaran kelima. Bandar. Kelima. Bapak Muhammad Indra. Oh iya. Jangan dipakai ya Pak Indra. Buat Bu Yeni. Sekarang putaran ke-6. Ya. Kok aku nggak pernah laki ya urusan gini. Bu Bandar. Tenang Bu. Ibu Bu Ira Ira. Rosde. Iya, selamat Bu Ira. Terima kasih. Biasa kasih sini menang. Ketujuh. Makasih. Ya, Putaran ke-7. ketujuh. Ibu Hadijah. Wah, Ibu Hadijah, Bu Inja. Alhamdulillah sama huwa ahlu. Syukron. Ke-8. Kapan?
Ah, nggak mau Ibu ah. Erna Sehudin. Bu Erna. Nggak mau ah, Bu Erna. Pak, Dianulir aja. Pak, masih di mute suaranya, Pak. Iya, kayaknya Putaran salah nama ke-9. tadi itu Erna. Iya, Saya salah itu. nama itu. Putaran ke-9. Ibu Sukaisi. Bu Sukaisi. Jazakillah khairan Yang kasih. terakhir. Alhamdulillah. Yang terakhir. Ayo. Kak Siti. Marwah. Nggak Ibu pernah Nadira. beruntung. Bu Nadira. Bu Nadira. Marwa kamu bilang Kak Siti tapi kamu yang dapat. Oh, alah. Tidak dapat aku. Sudah Siti yang selesai. belum pernah beruntung sejak Iya, putaran zikirnya Bu Siti lebih baik dari zikirnya Wawa. Iya. Dia jadi Siti Warwa bukan Siti Robiah. Oh, dapat tuh, Wak. Dapat hibah. Sudah, Iya, iya. sudah Sudah, Mbak. selesai. Sudah, Tia, 10. udah 10. Oke. Baik, terima kasih banyak Tia ya. Iya, Pak. Sama-sama. Ini jemaah sekalian telah tadi pemutaran roda keberuntungan kita ataukah cabutan bertua kita, dan yang bertua 10 orang tadinya, dan ternyata alhamdulillah memang mayoritas perempuan. Yang bukan perempuan tadi cuma satu kalau tidak salah. Pak Indra. Pak Indra saja ya. Mungkin Pak Indra ini harus pakai mukena sholat ya. Ya, dan kita mengucapkan selamat kepada para pemenang pada malam hari ini, dan jangan lupa menghubungi Bu Ayu Munawara, memberikan alamatnya untuk dikirim langsung ke tempatnya masing-masing. Dan kita doakan semua nanti untuk Ibu Samsa, semoga putrinya Ananda Zainab dan Ananda Rukaya selalu berada dalam lindungan Allah SWT, sehat lahir dan batin. Satu lagi cucunya Bu Nadira. Kita diskusi dulu, silakan. Iya. Yang bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Assalamualaikum Muhammad ajil barakallahu. Tanya ya Bu. Ustaz, Silakan. kembali pada ayat 49 tadi, maka buat mengimbas kembali siklus kehidupan di mana matahari menyinari pohon, lalu fotosintesis tumbuhkan buah-buahan dan dedaunan yang dimakan binatang tertentu yang halal untuk kita makan pula. Akhirnya meningkat derajat makan-makan makhluk tadi jadi unsur insani kita bila kita makannya secara halal atas nama Allah. Dan bila kita meninggal, atom-atom tubuh kita kembali ke bumi untuk jadi bahan-bahan diperlukan dalam siklus terusan untuk generasi-generasi di bumi ni. Dan sekaligus dalam masa yang sama, roh kita yang bersifat mufrad kembali milik Allah, tidak dimiliki oleh yang banyak-banyak tadi. Apakah benda ini dalam bentuk di akhirat tadi Ustaz, kembali pada Allah secara mufrad tadi, bahawa kita tiada atau yang ada dia, ataupun kita menyatu dengan dia Ustaz? Barakallahu fiik, afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini menarik ya Pak sekalian ya. Jadi intinya adalah bahwa benar-benar yang namanya tubuh kita sekarang, seperti dikatakan Pak Nur tadi, kelihatannya kan punya kita. Tubuh saya, tubuh Pak Nur, tubuh Pak Edi, tubuh Pak Haji Torpedo, Pak Haji Mat Torpedo, tubuh yang lain. Itu kan kelihatannya tubuh sendiri-sendiri ya. Padahal sebetulnya enggak. Itu tubuh kita ini milik bersama. Kenapa? Karena tubuh kita ini boleh jadi dalam tanda petiknya sudah dipakai orang-orang terdahulu. Karena begitu orang terdahulu meninggal kan kembalikan ke tanah. Kemudian tanah itu dimakan oleh tumbuh-tumbuhan melalui akar-akarnya. Kemudian tumbuh-tumbuhan dimakan oleh kita, pokok-pokok dimakan oleh kita. Kita makan umbinya seperti misalnya ubi jalar, ubi kayu, itu kan umbi-umbian. Dimakan batangnya seperti sayur-sayuran, sayur singkong kan batangnya. Atau seperti sagu itu kan dari batangnya.
Kita makan daunnya, ada yang makan bunganya, kan ada juga yang dimakan bunganya. Seperti misalnya brokoli itu kan bunganya, terus kemudian kita makan buahnya. Nah, jadi begitu. Jadi itu semua dari mana? Dari tanah. Diingat dari mana ngambilnya? Dari unsur-unsur yang ada di tanah. Yang boleh jadi adalah orang-orang, unsur-unsur orang-orang sudah meninggal beberapa puluh tahun atau ribu tahun yang lalu. Begitu. Nanti kita kalau meninggal dunia balik begitu lagi. Nah, seperti itu. Jadi seperti dikatakan Pak Nur tadi, yang menjadi milik kita yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain adalah jiwa kita, roh kita. Yang disebut tadi dengan milik mufrad. Tidak ada jamaknya, tidak plural. Ya. Itu adalah milik mufrad kita. Jadi yang kembali kepada Allah itulah mufrad kita. Nah, begitulah nanti di akhirat. Pada saat kita bangkit di akhirat, amal-amal juga mufrad juga. Ya. Tidak ada amal orang lain. Kan dikatakan dalam Al-Quran, di akhirat kita tidak mungkin memikul atau mengambil amal orang lain. Yang membentuk tubuh kita nanti di akhirat adalah amal perbuatan kita di dunia seperti hadis tadi. Jadi amal-amal perbuatan kita di dunia akan membentuk persendian-persendian kita, ruas-ruas tubuh kita nanti di akhirat. Kita berjalan di akhirat dengan tubuh yang dibentuk oleh amal perbuatan kita, yang dalam ilmu pengetahuan Islam disebut dengan tajassumul amal. Amal-amal itu menjadi tubuh, tajassum itu menjadi jasmani. Yang menjadi jasmani adalah amal kita. Nah, sedangkan tadi yang namanya tubuh, nah itu tadi. Tubuh itu sebetulnya adalah proses transformasi, yaitu contohnya misalnya begini. Bumi ini tidak bisa ada kalau tidak ada tata surya. Tata surya tidak ada kalau tidak ada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti tidak ada kalau tidak ada universe. Ya, alam semesta, begitu. Nah, sekarang apa yang terjadi di bumi? Ada kehidupan, ada air, ada rumput-rumputan. Air itu tadinya air disebut dengan mineral, air disebut dengan unsur-unsur benda mati. Nah, tanah juga benda mati, tetapi kemudian tumbuh berkat campuran tanah dan air, kemudian bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan. Jadi benda mati bisa menjadi benda hidup. Ya, kan tadi itu tanah benda mati, air benda mati. Kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi benda hidup. Artinya naik pangkat, mengalami transformasi, mengalami gerak-gerak substansi namanya. Nah, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh hewan, berubah lagi menjadi hewan. Hewan kan lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan dimakan oleh manusia, dia menjadi manusia, dia menjadi unasun, dia menjadi insan, dia menjadi makhluk nasut. Ya. Nah, pada kita lah, kemudian kita mengubah, naik ke atas kepada Allah melalui ibadah, melalui muamalah. Ya, jadi akan nanti tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, tanah, air, kambing-kambing yang kita makan, semuanya berterima kasih kepada kita kalau kita beribadah kepadanya, karena mereka ikut semuanya bertransformasi kembali kepada Allah. Ya. Karena kata-katanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah yang paling baik adalah melalui kita manusia. Melalui kita manusia, karena dengan kita manusia beribadah, maka kembali kepada Allah secara ridho dan diridhoi. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi dengan demikian, jemaah sekalian berbahagia, setiap kita memakan sesuatu, kita mensyukurinya, dan kita meminta izin kepada Allah agar benar-benar bisa membantu kita bertransformasi ataukah naik ke atas, lebih dekat bahkan menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita tutup dengan doa ya. Kita doakan anaknya, cucu daripada Ibu Kamaria yang masih sakit. Kita doakan juga. Namanya ada di WA. Ada. Sama cucunya Ibu Nadira. Kita juga doakan cucunya Ibu Nadira ya. Nah, jadi ini cucunya Bu Kamaria namanya Ananda Husna Zahra, dan cucunya Ibu Nadira akan ujian sekolah Azalia Najis Kairina. Kita doakan yang sakit supaya diberikan kesembuhan, sedangkan yang sekolah diberikan kelulusan dengan kelulusan yang baik. Ala hadiniya wa likumtin soleha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatiha bi sirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi hurmatil Fatiha wa bi mu'jizatil Fatiha, khususan untuk cucunda dari Bu Kamaria yaitu Ananda Husna Zahra, dan juga
cucunda daripada Ibu Nadira, Ananda Azalea Narjis Khairina. Semoga sukses dalam ujiannya, dan cucunda dari Bu Kamarja sehat seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukril karim wa dhimmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sawara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan untuk Ananda kami, Ananda Husna Zahra yang sedang sakit, ya Allah Tuhan kami. Jadi kalau nanti Fatihah kami, doa kami semua yang ada di tempat ini, ayat-ayat yang kami baca menjadi wasilah bagi Ananda Husna Zahra untuk Engkau ya Allah berikan kesehatan yang sempurna kepadanya, menormalkan, mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala, kembali kepada keluarganya, berbahagia, bercerita, beribadah bersama dengan keluarganya, dan juga mendekatkan dirinya kepadamu ya Allah Tuhan kami. Juga kami mohon kepadamu untuk cucu daripada Ibu Nadira, Ananda Azalea Narjis Khairina, yang akan ujian ya Allah Tuhan kami, cerdaskanlah pikirannya, mudahkanlah ingatannya, dan berikanlah kelulusan dengan nilai yang terbaik di sekolahnya. Dan kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk Ananda Zainab dan Ananda Rukaya yang baru sembuh dari penyakitnya, senantiasa lindungilah keduanya agar senantiasa berada dalam penguasaan-Mu ya Allah Tuhan kami, dalam kondisi yang terbaik di sisi-Mu ya Allah Tuhan kami. Untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini, berikanlah kesehatan yang sempurna, berkahilah kehidupan mereka semuanya, angkatlah derajatnya Allah Tuhan kami, dan jauhkanlah mereka dari berbagai macam penyakit, musibah dan malapetaka. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.